Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Puji syukur kepada Allah Tritunggal karena kita masih diberikan kehidupan pada pagi hari yang baru ini, dan kita masih diberikan gerakan untuk datang bersaat teduh, mempelajari, merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita pada hari ini. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati. Saudara-saudari sekalian, kita sering mendengar tentang kemurahan hati. Bahkan bagian ini dalam Matius pasal 5, kita mungkin sering mendengar dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja atau dikhotbahkan di dalam program-program gereja yang lainnya. Namun saya ingin memberikan satu hal yang sudah menjadi umum untuk kita ketahui, sudah lama kita ketahui. Namun pertanyaannya, apakah hal yang lama, hal yang umum kita ketahui itu sudah betul-betul kita maknai secara baik dan benar, kita renungkan secara mendalam dan kita praktekkan atau belum? Bacaan kita pada hari ini mendorong kita, sebuah bacaan yang sederhana, memberikan dorongan untuk kita memikirkan kembali lagi tentang kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Apakah kemurahan hati sebatas kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena dia membutuhkan? Ataukah kemurahan hati hanya sebatas kita memiliki satu kelebihan uang dan lalu kita mentransfernya atau menyumbangkannya kepada panti asuhan atau yang sejenisnya? Saudara-saudari sekalian, Matius pasal 5 ayat yang ke-7 berbicara kemurahan hati di dalam pengertian ada perasaan belas kasihan yang diwujud nyatakan dalam tindakan. Dengan demikian, kemurahan hati bukan berbicara soal perasaan kasihan saja, bukan juga berbicara mengenai satu tindakan berbaik hati kepada orang lain, tetapi mencakup kedua aspek itu, yaitu adanya perasaan belas kasihan dan adanya tindakan sebagai reaksi dari perasaan belas kasihan itu. Contohnya adalah ketika kita melihat seorang yang kelaparan misalnya, atau seorang anak jalanan. Lalu kemudian kita melihat dan kita berpikir di dalam hati, aduh kasihan dia. Itu bukan kemurahan hati yang ingin dibicarakan oleh Matius 5 ayat 7. Ketika kita melihat anak itu, kita akan berpikir kasihan terhadap dia. Akan ada rasa kasihan dalam hati dan pikiran kita juga. Tetapi kita harus lebih daripada itu. Kita harus mau untuk berpikir bagaimana caranya supaya anak itu bisa mendapatkan sesuatu dari kita, mendapatkan satu kontribusi positif dari kita. Kita harus berusaha memikirkan tentang mungkin masa depannya, tentang makannya hari ini. Nah, itu kemurahan hati yang dimaksudkan oleh Matius 5 ayat 7. Dengan demikian, mari Matius 5 ayat 7 ini ingin mendorong dan mengajak kita sekali lagi supaya setiap perasaan iba, setiap perasaan kasihan kita wujud nyatakan. Bukan hanya saja kita kasihan lalu kita kunjungi dan kita berdoa, tidak cukup. Tapi kita kasihan, kita berdoa, tapi kita berusaha mencari solusi bagi persoalan yang terjadi, keadaan yang terjadi pada orang yang kita kasihani. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari ini mari kita mengarahkan mata kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kita memiliki perasaan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, dan kita mau untuk berkorban memikirkan tentang bagaimana solusi bagi keadaan mereka itu. Mungkin tidak semua orang bisa kita jangkau, tapi mari kita jangkau orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Lalu setelah itu bisa berkembang perlahan-lahan, cakupannya menjadi luas, dan menjadi luas. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan terkait firman ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan sebuah perenungan firman tentang kemurahan hati.
Kami memohon kepada Tuhan supaya menjamah hati kami untuk mau memiliki satu perasaan belas kasihan, perasaan murah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kami mohon supaya itu bukan hanya berhenti pada perasaan saja, tapi kami wujud nyatakan di dalam aksi kami, dalam kesediaan kami untuk berpikir mencari solusi tentang orang yang kami kasihani. Tuhan tolong kami, sebab hal ini sederhana namun sulit. Tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa melangkah dan berbuat apa-apa. Sertai kami hari ini, ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.